Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sajikan kehadiran besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan seterusnya ahli ulama sampai ke akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Gubernur Hamzah Zaini, yang kami hormati Bapak Ketua DPRA, Bapak Pangdam Iskandar Muda, Bapak Kapolda Aceh, Bapak Kajati Aceh, Abu-abu Majelis Syuyukh MPU Provinsi, Abu Ketua, dan abu-abu para wakil ketua yang kita hormati, saudara kepala sekretariat MPU Provinsi, para narasumber dalam muzakarah ini, al-mukarramun, para peserta alim ulama muzakarah yang berbahagia serta hadirin kiamat, para wartawan baik media cetak ataupun media elektronik, hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang antara lain dengan izinnya lah, taufik hidayahnya, kita dapat bersuah dalam keuangan yang mungkin sederhana untuk dan ya ragam atau catnya, tapi kita mengharapkan betul-betul luar biasa dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan pengetahuan agama dalam ini, demi kita semua, demi generasi penerus kita, demi umat dan wasatan dunia pun syuhada al-nas insyaallah taala. Acaranya sebagaimana dimaksud adalah muzakarah masalah keagamaan. Hadirin yang berbahagia, kita semua maklumi muzakarah itu adalah kata-kata masdar dari zakara, zakiru, muzakarakan, yang artinya saling mengulang kaji atau mengulangi pelajaran kalau anak-anak sekolah. Jadi kalau itu jelaslah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, tujuan kita dulu mulai hari ini sampai besok insyaallah adalah mengulang kaji kita terhadap masalah-masalah keagamaan. Kalau diistilahkan dengan mengulang, berarti sebenarnya kita telah terbekali sebelumnya. Sedang hadirin hadirat berbahagia, kita telah belajar. Mungkin dalam belajar ada sedikit banyak perbedaan-perbedaan, siapa tahu. Nah, disinilah kita ulang kaji bersama terus sampai kita kepada dalil terkuat dalam hal-hal masalah keagamaan ini penting. Lebih penting lagi kalau kita pandang dari sisi luar. Kebetulan saya berpeluang berpulang dari Malaysia. Cerita kita di sini berbeda, pendapat kita di sini di pandangan orang luar sepertinya agak lebih tajam dari apa adanya. Itu kesan bahwa umat Islam itu zaman sekarang ini adalah umat yang tidak diikat oleh kuat Islamnya yang sejati seperti di Timur Tengah misalnya. Ini juga di tempat kita. Itulah sebabnya pada hari ini atas perhatian Pak Umum kita membahas dalil-dalilnya dengan cara muzakarah, yaitu mengulang kaji kembali dari apa yang telah dipelajari, tentunya di bawah nilai ukhuwah Islamiyah demi mencari
pengetahuan. Mungkin ada antara abu-abu hadirin yang agak sedikit lebih ilmunya, dan kesempatan ini tularkanlah kepada kami yang masih berkurang. Demikian juga kami barangkali ada yang kurang, hendaknya dalam kesempatan ini dengan penuh terbuka hati untuk memperhatikan, mengkaji, dan berpegang pada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita nanti, terutama sekali para pemakalah istimewa, pemakalah pesanan, yaitu Pak Rusli. Hadirin hadirat berbahagia, rasanya tidak tepat juga kalau saya berpanjang dalam khutbah iftitah ini, karena Pak Ketua juga ada di sini. Oleh karena itu, dan akan selalu bersama kita insyaallah. Cuma katanya mau melihat kita dari sini. Dari itu maka tidak tepat kalau panjang betul uraian di khutbah iftitah ini. Cuma sekadar saja, sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sepertinya hampir-hampir dapat dikatakan dianjurkan oleh Rasulullah. Kita mengatakan demikian karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya Allah SWT tidak kami membagikan Anda wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Selanjutnya Nabi menyampaikan dalam hadisnya, "Ikhtilafu ummati rahmatun." Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umatku, itu teksnya, tapi nanti oleh para hadis, surah hadis mengartikannya di kalangan a'immah, di kalangan ulama-ulama, di kalangan umatku, itu sebenarnya menjadi rahmat. Jadi rahmat bagi tidak hanya bagi umat Islam sebenarnya, tapi juga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin hadirat para peserta yang berbahagia, satu kasus kita angkat yang terjadi di masa Rasulullah. Pada suatu ketika dapat informasi disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah pas baru selesai salat zuhur, bahwa kaum muslimin yang tinggal di wilayah Bani Quraidah, katakanlah saya kecamatan Bani Quraidah itu, sedang dianiaya oleh Bani Quraidah yang Yahudi itu. Padahal telah ada perjanjian antara orang Islam di sana dengan kaum Yahudi itu, dengan sepengetahuan Rasulullah. Jibril memberi informasi, itu kaum muslimin di sana sekarang sedang menderita sekali. Rasul memberikan jawaban terus dengan kegiatan. Setelah salat, beliau berpaling kepada jamaah, saudara-saudara, saudara kita sekarang yang tinggal di Bani Quraidah sekarang sedang ditekan oleh Bani Quraidah itu. Oleh karena itu sekarang juga saudara-saudara harus berangkat ke sana membebaskan saudara-saudara kita yang terancam hidup atau kehidupannya. Teks Arabnya beliau katakan, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh atau tidak boleh ada di antara kalian-kalian yang salat asar sebelum tiba di Bani Quraidah. Para peserta yang berbahagia, ini habis zuhur. Orang-orang tidak jamak, kalaupun jamak pun mungkin belum boleh karena belum bergerak di tempat pimpinannya. Tapi dengan demikian pesan Rasulullah, la yusalliyanna nudawqit sakilah. Berarti segera secepatnya pasti harus berangkat orang-orang ini. Kita umpamakan saja misalnya Bani Quraidah itu mungkin di Selimung misalnya, Pak Luar di Selimung. Tiba-tiba sampai di Samahani sebelum Selimung, waktu maghrib mau datang. Di saat itu kaum muslimin di bawah pimpinan seorang panglima bermusyawarah. Ini bagaimana? Salat asar sudah hampir habis waktunya. Kalau kita tidak salat asar, ya berarti lewat waktu.
jawab kawan yang lain. Tapi tadi kan di pesan Rasulullah seorang pun jangan sholat asar di jalan. Tiba di Selimut mereka baru sholat asar. Kan itu pesan Rasulullah. Enggak. Benar itu teksnya, tapi Rasulullah tidak punya hak untuk mengubah waktu sholat. Inna sholat kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Itu sholat ada waktu tertentu. Kami memahami Rasulullah bukan maksudnya mau menggeser waktu sholat asar lewat maghrib atau isya sana. Tetapi beliau menyatakan secepatnya berangkat. Jangan pulang dulu ke rumah minta izin sama mertua, minta ini semuanya, jangan, langsung bergerak. Kami tetap pada pendirian kami. Kata kita jalan. Yang satu bahagian sholat asar. Habis sholat asar baru berangkat teruskan perjalanan. Yang tadi berjalan terus berangkat sampai ke Bani Quraizah, rupanya sudah masuk waktu Isya. Jadi sudah gabung saya sholat maghrib, sholat asar, maghrib sama Isya. Ya, bertemu kembali di sana. Setelah lebih kurang seminggu di sana, orang-orang sahabat Rasulullah itu pulang kembali ke Madinah dengan dua kemenangan yang gemilang. Kemudian dalam pertemuan dengan Rasulullah, mereka menanyakan, ya Rasulullah, sukses sekali kami di sana, alhamdulillah. Cuma ada sedikit masalah. Apa masalahnya? Kami berbeda pendapat, bukan bertentangan mereka. Kami berbeda pendapat di jalan. Sebahagian kami menyatakan salat asar dulu baru bergerak terus, dan sebahagian lagi berjalan terus, sehingga mereka salat isya bersamaan dengan maghrib dan juga asar. Itu bagaimana ya Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah menjawab, saudara benar dan saudara juga benar. Para fuqaha kemudiannya termasuk Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain memahami itu, artinya saudara benar. Artinya peristiwa itu boleh berbeda dan saudara benar sama kuatnya. Seandainya Rasulullah menyatakan saudara benar dan saudara lebih benar, kita bisa paham yang lain. Nah itu, alhamdulillah, itu barangkali pengertian daripada ikhtilaf ummati rahmah. Sangat salah kepada saudara-saudara kita, terutama sekali barangkali cucu kita, cicit kita yang memahami ikhtilaf ummati rahmah. Karena sulit memahami bagaimana perbedaan, sulit mempelajari bagaimana sebenarnya hakikatnya, jadilah berantakan, jadilah porak-poranda yang rahmatan lil alamin tadi menjadi sebalik. Dari itu serta yang berbahagia Pak Gubernur yang mulia, Pak Pangdam dan Pak Kapolda, tinggi sekali itu nilai kita pada hari ini sampai besok dan sebagainya. Cocok pula namanya muzakarah. Artinya seluruh ilmu yang kita telah pelajari dari kecil, di mana, di pesantren, di sekolah, di mana pun, di dalam negeri, di luar negeri, mari kita lakukan pembahasan kita hari ini dan besok, insya Allah ta'ala. Kemudian kami atas nama pimpinan Majelis Perusahaan Ulama menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang seluruhnya kepada semua pihak yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara ini. Kita juga bermohon serta berterima kasih banyak kepada para pemakalah, walaupun barangkali ada sedikit hal-hal halangan misalnya dan sebagainya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah dan riayah sekalian dalam acara ini, sehingga benar-benar dapat menghasilkan rahmatal alamin la laknata bil alamin. Akhirnya saya mohon kesediaan Pak Gubernur untuk membuka acara muzakarah ini secara resmi, dan kepada Dr. Rusli Hasbi untuk menyampaikan makalah kunci pada kegiatan yang mulia ini. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para pemakalah dan semua hadirin hadirat sekalian. Demikianlah secara singkat yang dapat disampaikan dalam kesempatan hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.